Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita berjumpa di pelatihan kartu prakerja sekolahmu. Perkenalkan, saya Hamzah Ahmad dari SMK Syafii Agro. Nanti kita akan membahas tentang sistem electric fuel injection. Tetapi sebelum kita bahas tentang electric fuel injection, saya akan memberikan gambaran dulu bagaimana kegiatan otomotif di Indonesia. Sudah kita ketahui bahwa dunia otomotif sekarang berkembang begitu pesat. Kalau zaman dulu otomotif atau mobil terutama merupakan barang mewah, sekarang kita sangat paham, ya, kita sangat paham berapa tetangga kita di desa maupun apalagi di kota itu punya mobil lebih dari satu. Ya, ada yang mungkin satu rumah ada 5 mobil, ada 1, ada 2. Itu merupakan peluang yang harus kita tangkap. Ya, jadi ke depan peluang kerja di dunia otomotif itu boleh dikata sangat besar. Ya, terutama perlu kita ketahui juga bahwa dealer resmi itu dalam satu kota itu paling hanya ada 1, bahkan ada kota-kota yang tidak ada dealer resmi. Nah, peluang itu harus kita tangkap, ya, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya, bagi para pekerja yang kena PHK atau para pencari pekerja baru, lulusan baru, itu nanti bisa menjadi wirausahawan di bidang otomotif. Itu peluang yang sangat besar di Indonesia. Oke, dunia otomotif begitu berkembang begitu besar. Kalau zaman dulu kita mengenal karburator, semua kendaraan baik itu sepeda motor maupun mobil menggunakan karburator sebagai alat untuk mencampur udara dan bahan bakar. Tetapi dengan diterapkannya regulasi di Indonesia mulai tahun 2015 bahwa semua kendaraan motor yang beredar di Indonesia harus memiliki standar emisi gas buang Euro 3. Itu mengubah yang tadinya menggunakan karburator mau tidak mau harus menggunakan EV sebagai alat untuk mencampur dan udara dan bahan bakar. Nah, nanti akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana sih prinsip kerja sistem EV itu. Kemudian di sesi terakhir nanti kita akan perhatikan bagaimana cara perawatan sistem EV. Saya akan mulai dari sejarah perkembangan sistem EV dulu. Jadi perlu kalian ketahui bahwa tujuan digunakannya sistem EV itu bukan untuk mempercepat kendaraan, mempercepat mobil, mempercepat motor dan yang lain-lain. Tapi ya tujuan utama tadi untuk mengeliminasi racun yang keluar dari gas buang supaya standarnya mengikuti minimal standar di Indonesia adalah Euro 3. Kalau di Malaysia sudah Euro 4, apalagi di Eropa. Nah, jadi tujuan utama memang tadi saya jelaskan
untuk mengeliminir polutan-polutan yang keluar dari gas buangnya. Di sini supaya gas buang itu keluarnya polutannya sedikit, maka setiap pembakaran, karena mobil motor itu termasuk internal combustion engine atau mesin pembakaran garam, di situ mesti ada terjadi reaksi pembakaran. Maka untuk menghasilkan gas buang yang tidak beracun, perbandingan udara dan bahan bakar atau sering kita sebut AFR. A itu air, udara, F itu fuel, bahan bakar, R itu rasio, itu adalah 1:14,7. Ya, jadi perbandingan udara dan bahan bakar ideal itu tadi 1:14,7. Itu sebetulnya tujuan yang diinginkan dari sistem electric fuel injection. Ya. Tapi sebelum kita menuju ke sini, saya ingin cerita dulu. Oke, jadi untuk EVI, electric fuel injection, itu dikenal sekitar 1960-an. Ya, jadi ini bukan teknologi baru, ini teknologi yang sudah lama. Electric fuel injection ini teknologi yang lama, tetapi masuk ke Indonesia mesin-mesin EVI itu baru sekitar 1980-an. Dan 2015 semua kendaraan yang beredar di Indonesia harus teknologinya sudah sistem EV, electric fuel injection. Nama EV juga, tidak semua ATPM itu menggunakan nama EV. Misalkan Toyota, Daihatsu memakai nama EV, electric fuel injection. Kemudian ada di Mitsubishi menggunakan MPI, multi purpose injection. Di Suzuki juga menggunakan kata-kata yang beda, EPI, bukan EPI nama tapi electric petroleum injection. Nah, jadi setiap merek-merek itu menggunakan nama-nama berbeda. Nah, pada awal berdirinya atau terciptanya teknologi EVI itu ada yang namanya EVI tipe EVI. Pada awal berdirinya ada yang pertama tipe L, kemudian lahir tipe kedua tipe D. Nah, ini karena lahir di Eropa, ya, lahirnya di teknologi kebanyakan lahir di Eropa, terutama di Jerman, ya. EVI pertama lahir tipenya adalah tipe L. L itu asal kata Luft, LUFT. Ini bahasa Jerman yang artinya udara. Ya. Jadi di sini EVI tipe L itu menggunakan perbandingan pengukuran udara itu adalah pengukuran jumlah udara masuk ke intake manifold, diukur jumlahnya berapa, kemudian nanti bahan bakar yang akan disemprotkan berapa, sehingga terjadilah perbandingan udara dan bahan bakar atau AFR yang sempurna tadi 1:14,7. Nah, kemudian ada
lahir selanjutnya adalah FI tipe D. D itu asal kata berat atau tekanan. Ya. Karena teknologi yang tipe L ini ternyata pengukuran jumlah udara masuknya agak kurang optimal, dewasa ini muncul FI tipe D atau berat. Di situ diukur berapa tekanan udara masuk di intak manifold, kemudian nanti akan diolah oleh electric field injection menjadi berapa bahan bakar yang harus disemprotkan sehingga perbandingan udara dan bahan bakarnya bisa jadi perbandingan sempurna. Oke, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin melangkah dulu. Apa kelebihan FI dibanding teknologi sebelumnya? Berarti teknologi sebelumnya adalah teknologi karburator, ya. Karbu, kemudian dia masuk ke teknologi FI. Nah, kelebihannya apa? Ya. Perlu kita ketahui bahwa karburator itu bekerja dalam berbagai kondisi itu beda campuran udara dan bahan bakarnya. Sebagai contoh, kalau mesin yang menggunakan karburator, mesin dihidupkan pada posisi dingin. Mesin dihidupkan pada posisi dingin. Itu udara atau campuran udara dan bahan bakarnya AFR-nya 1:5. Ya. 1 liter udara, 1 liter bahan bakar nanti bisa dicampur dengan 5. Ya. Nanti pada saat kecepatan rendah, ya, pada saat bisa 1:8. Suatu saat juga bisa 1:12. Ya. Jadi karena kita menggunakan sepeda motor itu atau mobil, kondisinya tidak selalu tetap. Kadang ada tikungan, kadang kita akselerasi, kadang kita deselerasi, maka kondisi karburator juga berubah. Ya. Jadi kalau kita average atau rata-rata, kadang 1:5, kadang 1:8, kadang 1:12, anggap saja kita rata-rata 1:8. Jadi 1 liter bahan bakar dia akan dicampur dengan 8 liter udara. Nah, bandingkan dengan teknologi FI, ya. Bandingkan dengan teknologi FI. FI nanti akan disetel, ya, di situ karena menggunakan elektrik, ya. Kalau karburator kan manual. Kalau FI itu pakainya elektrik, nanti akan disetel hampir mendekati 1:14,7. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti akan cenderung mendekati perbandingan udara ideal yang menghasilkan zero pollution. Nah, sebelum kita masuk ke situ juga, saya ingin menerangkan polusi apa sih? Ya. Polusi atau polutan, ya, polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Ya, perlu kita ketahui sekarang, kendaraan asap knalpot kendaraan itu adalah polutan terbesar di Indonesia. Kalau zaman dulu mungkin asap pabrik, tapi sekarang dengan begitu menumpuknya kendaraan baik mobil dan motor di jalan-jalan, asap knalpot menjadi polutan paling
terbesar di dunia. Ya, kalau kita ketahui di YouTube itu ketika ada tragedi ini COVID-19 itu suhu bumi agak turun. Kenapa? Karena dibatasinya pergerakan manusia yang menggunakan benda. Oke, kita pelajari dulu apa saja polutan yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Ya, asap knalpot itu mengandung apa? Yang pertama adalah dia mengandung CO. Ya. Yang kedua CO2. Yang ketiga C. Ya. Yang terakhir nitrogen oksid. Ya. Jadi ini adalah polutan yang dihasilkan oleh sepeda motor atau mobil. CO adalah karbon monoksida. Ya. Karbon monoksida. Ya. Perlu kita ketahui manusia itu menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan CO2. Sama juga di sini. Nah, CO dihasilkan oleh apa? CO itu dihasilkan oleh kendaraan yang atau mobil, karena kita di mobil ya, mobil atau mesin yang harusnya CO2 ya. Jadi reaksi pembakaran itu harusnya menghasilkan CO2 dan H2O ya, tidak CO. Jadi mesin ini CO ini dihasilkan oleh mobil atau mesin yang kekurangan oksigen. Jadi tadi campurannya harusnya idealnya 1:14,7 karena oksigennya kurang di bawah 1:14,7. Ini gasnya akan menghasilkan asap CO dan ini beracun bagi tubuh. Yang kedua CO2 ini yang diharapkan. Yang ketiga HC itu adalah hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah sisa bahan bakar ya, sisa ini dihasilkan dari sisa bahan bakar yang tidak terbakar pada saat reaksi pembakaran. Ini bisa disebabkan karena campuran bahan bakar terlalu gemuk ya. Kemudian ada nitrogen oksid, ini dihasilkan dari suhu ruang bakar yang terlalu tinggi. Jadi sebetulnya diharapkan pembakaran itu menghasilkan CO2 plus H2O. Tanpa CO, tanpa H, tanpa NOx ya. Maka diperlukanlah teknologi electric fuel injection supaya meminimalisir ya efek-efek gas beracun yang keluar dari knalpot. Oke, berarti dalam hal ini jika tadi keluar ya, average saya terangkan tadi 1:8 rata-ratanya, sedangkan FV itu 1:14,7, maka mesin-mesin FV cenderung lebih irit daripada mesin-mesin karburator yang kerjanya sesuai dengan kondisi kerja mesin. Maka orang-orang sekarang kan intinya motor itu atau mesinnya itu lebih irit, tapi kecepatannya juga lebih baik. Nah,
Jadi kita dapat tadi ketika memakai mesin heavy dia tetap lebih irit, ya, kecepatan nanti bisa lebih baik juga, ya, responnya juga lebih baik. Kenapa? Karena memang di situ pengontrolan campuran udara bahan bakar diatur secara elektrik. Ya. Bagaimana? Ya, bagaimana bisa kok EVI mengatur bahan bakar secara elektrik? Caranya bagaimana? Kok bisa ini selalu 14,7? Oke, kita akan terangkan bagaimana caranya atau prinsip kerja sistem EVI. Ya, di dalam EVI ada 3 komponen utama. Ya, komponen garis besarnya ada 3. Ada yang namanya sensor, kemudian ada yang namanya EVI, ECU, ya, ECU. Kemudian yang ketiga ada yang namanya aktuator. Ya, mobil-mobil sekarang memang semuanya serba elektrik atau kita kenal dengan EMS, Engine Management System. Jadi remnya diatur secara elektrik, ABS, ya, ada TRC, Traction Control. Kemudian ada, kalau di luar negeri itu ada yang namanya CC, Cruise Control, ya, dia pengemudi tidak usah menginjak pedal gas, karena rata-rata di luar negeri itu, di Amerika, di Arab Saudi itu jalannya lurus, jadi hanya menyetel pedal gas, misalkan disetel 100 km/jam, ya sudah. Di situ pengemudi tidak usah lagi mengatur pedal gas sehingga tidak capek. Nah, kita akan pelajari dari EMS itu nanti semuanya seperti ini, baik nanti ABS, EVI atau cruise control. Ada yang namanya pertama sensor, ya, kemudian ada ECU, electric control unit, ada yang namanya aktuator, ya. Sensor, ya, sensor itu dia bekerja untuk mendeteksi, ya. Sensor itu bekerja untuk mendeteksi berapa jumlah udara masuk. Nanti dia akan laporan. Ya. Tadi saya di depan sudah menerangkan ada 2 tipe EVI, tipe L dan tipe D. Kalau tipe L itu menggunakan AFM, air flow meter, ya, air flow meter. Air itu udara, flow itu aliran, meter jumlahnya. Jadi dia berfungsi untuk mengukur jumlah udara masuk, ya. Tapi kalau EVI tipe D, sensornya namanya MAP, manifold absolute pressure, ya, tekanan absolut di intak manifold, ya. Berarti sama sebetulnya, dua ini kerjanya sama untuk mendeteksi. Tetapi kalau aerometer dia mendeteksi atau mengukur jumlah udara. Kemudian MAP dia berfungsi untuk mendeteksi tekanan udara. Lapornya kemana? Lapornya ke ECU, ya. Berarti ECU itu semacam otaknya.
tidak hanya satu sensor, ada di sini nanti akan ada sensor yang namanya MAP tadi sudah, kemudian IATS, intan air, temperatur, sensor diam, sensor suhu dalam masuk sensor, ya. Kemudian ada O2 sensor, ya. Kemudian ada crankshaft position sensor, mensensor posisi. Nah, semua sensor-sensor ini nanti laporan, ya, laporan ke ECU, Electric Control Unit. Berapa? Ini laporan semua. Nanti dia ECU akan mengolah, mendeteksi dari itu, diolah data berapa sebetulnya real jumlah udara yang masuk ke intak manifold. Ya. Kemudian ECU akan memerintahkan aktuator, dalam hal ini injektor, ya, dia berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar. Berapa bahan bakar yang harus disemprotkan? Nah, ini ada 3 ini overall. Sebagai contoh, ya, dari laporan sensor-sensor tersebut, udara masuk misalkan 28, berarti nanti ECU akan memerintahkan aktuator menyemprotkan bahan bakar sejumlah 2, ya, sehingga perbandingannya bisa tercapai tadi 1:14,7. Itu kelebihan dari teknologi EVI dibanding dengan karburator. Awal mengenai teknologi EVI, tadi saya sudah jelaskan bagaimana sejarah awal EVI, apa keunggulan EVI, apa tujuan EVI. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan mempelajari tentang komponen-komponen apa yang akan yang ada di sistem EVI. Tapi untuk mengakhiri sesi ini, ya, akan saya berikan kuis untuk mengukur ketercapaian materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Saya akan berikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ya, coba Anda jelaskan ada berapa tipe EVI. Soal yang kedua, berapa perbandingan udara sempurna, ya. Jadi silakan kalian jawab, ya, 2 pertanyaan ini. Kemudian setelah itu kita nanti masuk ke sesi selanjutnya. Kita akan masuk ke komponen-komponen sistem EVI. Untuk materi kali ini saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.